Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa, mahasiswa semester 5 dari Prodi Administrasi Negara Universitas Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai teori proses dan aplikasi motivasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perilaku organisasi. Oke, yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu. Yang selanjutnya, motivasi merupakan faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Motivasi tidak timbul begitu saja, tetapi motivasi timbul melalui beberapa tahap. Dengan kata lain, adanya proses motivasi. Yang pertama, teori proses merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan tujuan, dan ganjaran. Proses motivasi dimulai dengan yang pertama, munculnya kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tertentu. Yang ketiga, mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan. Yang keempat, penilaian prestasi yang dilakukan dirinya sendiri atau orang lain. Dan yang kelima, ganjaran atau reward atau hukuman atau punishment. Yang terakhir, pada akhirnya individu tersebut menilai sejauh mana perilaku dan ganjaran telah memuaskan kebutuhannya. Yang kedua adalah teori motivasi. Pada dasarnya, teori motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah teori kepuasan atau isi atau konten teori, dan yang kedua adalah teori proses atau proses teori. Oke, yang pertama, teori kepuasan atau isi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor dalam diri seseorang atau individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Dalam hal ini, dicoba menentukan kebutuhan khusus yang dapat memotivasi seseorang atau individu. Dengan kata lain, teori ini berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri seseorang yang memotivasinya. Teori ini terdiri dari teori hierarki kebutuhan Maslow, teori McGregor, teori dua faktor, teori ERG, dan teori kebutuhan McLean. Yang kedua adalah teori proses, yang mencoba menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Dengan kata lain, teori proses berkaitan dengan bagaimana motivasi itu terjadi atau bagaimana perilaku itu digerakkan. Teori ini terdiri dari teori penetapan tujuan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori pengharapan. Pada kesempatan ini, kita akan memfokuskan kepada yang teori proses. Teori ini merupakan teori yang difokuskan pada bagaimana motivasi itu terjadi dan teori yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh E. Locke yang menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Teori ini berkaitan dengan konsep dasar bahwa karyawan yang memahami tujuan, yaitu apa yang diharapkan organisasi kepadanya, akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa tujuan yang spesifik atau jelas sulit menantang mengantar kepada prestasi yang lebih tinggi. Di samping itu, ada beberapa proses dalam penerapan teori penetapan tujuan, yaitu yang pertama, insentif tertentu yang disediakan oleh organisasi. Yang kedua, proses partisipasi penetapan tujuan. Yang ketiga, atribut-atribut penetapan tujuan. Yang keempat, adanya komitmen karyawan untuk melaksanakan tujuan, termasuk perhatian dan upaya untuk pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir, hasil dari penetapan tujuan yaitu prestasi kerja dan keputusan. Yang kedua adalah teori penguatan atau reinforcement theory, mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut, di mana orang cenderung melakukan sesuatu mengarah pada konsekuensi positif dan menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ada 4 konsep dasar yang dimiliki oleh teori penguatan, yaitu A. Pusat perhatian, B. Yang berkaitan dengan urut-urutan antar stimulus, respon,
dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. C. Semakin pendek interval waktu antara respon karyawan. Dan yang terakhir, D. Berkaitan dengan nilai dan ukuran dari penguatan. Yang ketiga adalah teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran lain dan kemudian berespons untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Ada 4 ukuran penting dalam teori keadilan, yaitu yang pertama, orang, individu yang merasa diperlakukan adil atau tidak adil. Yang kedua adalah perbandingan dengan orang lain. Setiap kelompok atau orang yang digunakan oleh seseorang sebagai pembanding rasio, masukan, atau perolehan. Yang ketiga, masukan atau input, karakteristik individual yang dibawa ke pekerjaan seperti keberhasilan atau karakteristik bawaan. Dan yang terakhir adalah perolehan atau outcome, apa yang diterima seseorang dari pekerjaannya seperti penghargaan, tunjangan, dan upah. 4 adalah teori pengharapan. Manajemen berdasarkan sasaran atau Management by Objective atau MBO. MBO berkenaan dengan penetapan prosedur-prosedur formal atau yang tidak formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan atau langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuan penetapan MBO adalah untuk mencapai efisiensi operasi seluruh organisasi melalui operasi yang efisien dan integritas setiap bagian yang ada. MBO juga membantu mengatasi atau menghilangkan berbagai hambatan perencanaan hubungan antara fungsi perencanaan dan pengawasan. Fokus teori harapan menurut Robbins nomor 254 tahun 2008 adalah yang pertama, hubungan upaya dan kinerja. Probabilitas yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya akan menghasilkan kinerja. Yang kedua, hubungan kinerja dengan penghargaan, yaitu tingkat sampai mana individu tersebut yakin bahwa berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong pencapaian atau hasil yang diinginkan. Yang ketiga, hubungan penghargaan dengan tujuan pribadi. Tingkat sejauh mana penghargaan organisasi memuaskan tujuan-tujuan pribadi. Yang selanjutnya adalah penerapan motivasi di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah motivasi prestasi atau achievement motivations, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya pencapaian tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Apabila hanya terdapat sedikit resiko gagal, dan apabila mereka mendapatkan balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. Dan yang kedua adalah motivasi afiliasi atau affiliations motivations, adalah dorongan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang bermotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila penyedia mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. 4 adalah motivasi kompetensi atau competence motivations, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha kerja keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan kerja mereka yang mungkin terasa tidak seberapa apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Yang keempat adalah motivasi kekuasaan atau power motivations, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang mengubah situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.